Film dimulai dengan menampilkan narasi cerita di masa lalu tentang perselingkuhan seorang pejuang pria bernama Cheng Kun, dengan istri seorang pria bernama Wang, pemimpin sekte Ming. Wang yang mengetahui perselingkuhan istrinya kemudian menyerang Cheng Kun dan bertengkar sengit dengannya hingga akhirnya istrinya meninggal karena tidak sengaja terkena serangan dari pertengkaran mereka. Beberapa tahun kemudian, Wang akhirnya meninggal, dan posisinya sebagai pemimpin sekte Ming digantikan oleh sahabatnya, Xie Sun, prajurit pria berjuluk Raja Singa. Xie Sun, pejuang terhebat, ternyata dipenjara di gunung bersalju untuk meningkatkan kekuatannya menggunakan senjata legendaris, Kujang Naga. Xie Sun tampaknya tidak tahu bahwa sahabatnya telah meninggal, dia juga tidak tahu tentang konflik yang sedang berlangsung antara sekte Ming dan 5 sekte bela diri lainnya yang berniat untuk saling mengalahkan dan menjadi yang terbesar. Di sisi lain, Cheng Kun yang masih hidup berniat membalas dendam pada sekte Ming yang telah menghancurkan hidupnya. Meskipun dia telah berhasil membunuh Wang, Cheng Kun tampaknya tidak puas, jadi dia memutuskan untuk menghancurkan sekte Ming dan membunuh semua anggotanya. Cheng Kun kemudian membunuh keluarga Xie Sun dan menghasutnya dengan mengatakan bahwa keluarganya telah dibunuh oleh orang-orang dari 6 sekte yang tidak ingin Xie Sun menjadi pemimpin sekte Ming dan memiliki ambisi untuk mengambil pisau naga. Xie Sun marah karena keluarganya dibantai, menyerang 6 sekte untuk membalas kematian keluarganya. Prajurit terkuat dari 6 sekte tampaknya kewalahan oleh Xie Sun karena pria itu memiliki kemampuan bertarung yang lebih hebat dari mereka. Mereka juga bekerja sama dan menggabungkan kekuatan untuk mengalahkannya. Pada akhirnya, mereka berhasil menyudutkannya di tengah pertempuran, membuatnya buta secara permanen. Tidak dapat melihat, Xie Sun memutuskan untuk melarikan diri dengan bantuan saudara angkatnya, Zhang Cuishan, dari sekte Wudang, dan istrinya, Yin Su, dari sekte Ming. Mereka melarikan diri ke daerah pegunungan bersalju dan bersembunyi di sana selama bertahun-tahun sampai akhirnya, Yin Su melahirkan seorang putra bernama Zhang Wuji. Beberapa waktu kemudian, Wuji tumbuh sebagai remaja laki-laki yang penasaran dengan keadaan di belahan bumi lain karena selama ini ia hanya tinggal di pegunungan bersalju. Mengetahui keinginan putranya, Cuishan memutuskan untuk membawa keluarganya ke sekte Wudang untuk bertemu dengan tuannya, Zhang Sanfeng, yang merupakan pemimpin sekte Wudang. Cuishan dan keluarganya akhirnya sampai di sekte Wudang, di mana kehadiran mereka disambut gembira oleh Sanfeng yang merindukan murid kesayangannya. Tetapi di sisi lain, kepulangannya segera memicu perselisihan, karena para pemimpin dari 5 sekte bela diri menuntut agar dia mengungkapkan keberadaan Xie Sun sehingga mereka dapat membalas dendam pada Xie Sun, yang telah membantai keluarga dan teman-teman mereka. Namun, Cuishan menolak untuk mengungkapkan keberadaan Xie Sun kepada para pemimpin 5 sekte, dan San Feng meminta mereka untuk menghormati keputusan Cuishan. Sementara itu, ketika Cuishan sedang menyelesaikan urusannya di suatu tempat, tiba-tiba, 2 tetua sekte Huasan menerobos masuk ke kamar Yin Su dan Wuji dan melancarkan serangan terhadap mereka. Yin Su berusaha melindungi putranya dan melawan kedua tetua itu. Tapi kekuatannya tidak sebanding dengan kedua tetua, jadi dia langsung putus asa saat menghadapi serangan mereka. Mengetahui bahwa ada 2 penyusup di kediamannya, San Feng bergegas membantu Yin Su dan Wuji. Setelah terlibat dalam pertempuran sengit melawan kedua tetua, dia akhirnya berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dan membunuhnya. Setelah melihat itu, Kong Wen, salah satu tetua dari sekte Huasan, menyandera Wuji dan menawarkan pertukaran kepada San Feng, yang menyandera saudaranya. San Feng langsung menyetujui tawaran itu karena tidak ingin mempertaruhkan nyawa Wuji. Namun, kedua tetua dari sekte Huasan ternyata sangat licik dan malah menggunakan teknik tapak es untuk menyakiti Wuji dan Yin Su. Tapak es adalah teknik yang dapat melukai targetnya secara fatal, dan luka yang ditimbulkan oleh tapak es sangat sulit untuk disembuhkan. Ketika perhatian San Feng beralih ke Wuji dan Yin Su yang terluka parah, Kong Wen dan saudaranya memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Cuishan yang baru saja tiba di kediaman San Feng setelah menyelesaikan urusannya terlihat sangat terkejut saat melihat Yin Su dan Wuji yang terluka parah akibat serangan dari para tetua sekte Huasan. Cuishan yang ingin mengakhiri dendam di antara 5 sekte, kemudian meminta izin kepada San Feng karena ia bermaksud melepaskan status anggota sekte Wudang sehingga ia bisa melawan 5 sekte sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai wakil dari sekte Wudang. Dengan berat hati, San Feng membebaskan Cuishan dan menuruti keinginannya. Sementara Cuishan bertarung sendirian melawan pendekar pedang dari 5 sekte,
San Feng mencoba menyembuhkan Yin Su dan Wu Ji. Meskipun Cui San adalah pendekar pedang yang tangguh, dia cukup kewalahan oleh para pejuang dari 5 sekte, terutama setelah pemimpin mereka menyerangnya. Dia hampir terbunuh ketika pemimpin sekte Ma, Nyonya Leng, tiba-tiba menyerangnya dengan senjata terkuatnya, pedang ether. Melihat muridnya dalam bahaya, San Feng bergegas menyelamatkan Cui San dan berhasil membalikkan serangan Nyonya Leng sampai dia terlempar. Cui San, yang terluka parah, menyadari bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dan memutuskan untuk menyerah. Cui San kemudian mendekati istri dan putranya dan mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak menyimpan dendam terhadap 5 sekte atas kematiannya. Dia bilang dia hanya ingin Wu Ji bisa menjalani hidupnya dengan damai dan tenang tanpa harus memikirkan balas dendam. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Cui San akhirnya meninggal. Setelah kematian Cui San, San Feng mengusir para pejuang dari 5 sekte dari kediamannya, sementara Yin Su dan Wu Ji tetap berada di sekte Wudang untuk menjalani proses penyembuhan yang mungkin merenggut seluruh hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, San Feng masih berusaha menyembuhkan Wu Ji dengan menyalurkan kekuatan spiritualnya. Meski tidak bisa menyembuhkan lukanya sepenuhnya, setidaknya dia bisa menghilangkan rasa sakit Wu Ji. Karena kondisinya, Wu Ji tidak bisa berlatih seni bela diri, sehingga San Feng memerintahkannya untuk belajar sastra dan literasi untuk memperluas wawasannya. Suatu hari, ketika Wu Ji mengunjungi perpustakaan untuk belajar, dia menemukan 9 matahari, sebuah buku yang berisi berbagai teknik bela diri legendaris. Wu Ji, yang sejak kecil tertarik dengan seni bela diri kungfu, memutuskan untuk mempelajari teknik bela diri yang terdapat dalam buku 9 matahari tanpa sepengetahuan San Feng. Setelah itu, Wu Ji yang hendak makan siang di kafetaria diganggu oleh para murid sekte Wudang karena dia adalah keturunan pemimpin sekte Ming yang menyebabkan perpecahan di sekte tersebut. Yin Su melihat ini, lalu meminta putranya untuk mengabaikan mereka, dan bermaksud membawanya pergi dari tempat itu. Wu Ji kemudian menuruti perkataan ibunya dan meninggalkan tempat itu. Tapi kemudian, salah satu seniornya menghina ibunya, sehingga dia tiba-tiba merasa marah dan menyerang seniornya. Dia bertarung dengan murid sekte Wudang, menggunakan teknik bela diri 9 matahari, dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah pertarungan, dia meninggalkan sekte Wudang dan bepergian dengan ibunya. Tak lama kemudian, Yin Su, terluka parah dari tapak es, menyadari bahwa dia akan segera mati, jadi dia memerintahkan Wu Ji untuk menemukan ayah angkatnya, Xie Sun, dan memintanya untuk mengajar seni bela diri Wu Ji sehingga Wu Ji dapat melindungi dirinya sendiri. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya kepada putra kesayangannya, Yin Su akhirnya meninggal. Wu Ji tampaknya sangat terpukul atas kematian ibunya tetapi tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Wu Ji kembali ke ayah angkatnya, Xie Sun, dan belajar seni bela diri dari buku The Nine Suns untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya. Beberapa tahun kemudian, Wu Ji, yang telah dewasa dan telah menguasai seni bela diri, memutuskan untuk membalas dendam pada 2 tetua dari sekte Huasan yang telah menyebabkan ibunya meninggal karena luka dari teknik tapak es yang mereka gunakan. Suatu hari, ketika Wu Ji sedang makan siang di sebuah restoran, dia mendengar percakapan antara orang-orang dari sekte Huasan yang akan menyerang murid sekte Ming. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda bernama Xiao Zhao tiba di tempat itu dan sengaja membuat keributan untuk memancing kemarahan orang-orang dari sekte Huasan. Setelah itu, mereka segera menyerangnya, yang menjadi putus asa karena dia bertindak sendiri. Wu Ji melihat ini, lalu bangkit dari tempat duduknya dan bergegas menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Xiao Zhao, Wu Ji memperkenalkan dirinya sebagai cucu Bai Ying, mantan pemimpin sekte Ming. Mendengar itu, dia sangat terkejut karena tidak menyangka akan bertemu dengan cucu tuannya yang dikabarkan menghilang. Wu Ji kemudian memberitahunya tentang 2 tetua dari sekte Huasan yang menyerangnya dan ibunya dengan tapak es bertahun-tahun yang lalu. Mengetahui bahwa Wu Ji ingin membalas dendam pada mereka atas kematian ibunya, Xiao Zhao memutuskan untuk membantunya memata-matai orang-orang dari sekte Huasan sebelum melancarkan balas dendamnya. Malam itu, mereka menyelinap ke markas sekte Huasan. Mereka mendengar percakapan antara Cheng Kun dan 2 tetua dari sekte Huasan, yang telah bersekongkol dengan seorang putri Mongolia bernama Zhao Min untuk mengadu 6 sekte satu sama lain. Zhao Min bermaksud untuk menghancurkan 6 sekte, sementara Cheng Kun bermaksud untuk membalas dendam pada sekte Ming. Namun, Cheng Kun dan kedua tetua sekte Huasan segera menyadari keberadaan Wu Ji dan Xiao Zhao di tempat itu,
sehingga mereka kemudian menyerang keduanya menggunakan teknik tapak es. Wu Ji, yang telah mengetahui tekniknya, dapat dengan mudah menghindari serangan mereka. Namun tidak demikian dengan Xiao Zhao yang tidak bisa mengelak saat Cheng Kun menyerangnya dengan tapak es. Setelah melihat itu, Wu Ji menyadari bahwa dia harus menghentikan pertarungan untuk menyembuhkan Xiao Zhao dengan cepat. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat itu setelah menyanderanya dan mengancam akan membunuh Putri Mongolia. Mereka kemudian pergi ke markas Sekte Ming untuk mengungkap dalang di balik perseteruan antara 6 sekte bela diri terbesar di China Daratan. Dalam perjalanan ke markas Sekte Ming, Wu Ji dan Xiao Zhao bertemu dengan para pejuang wanita dari Sekte Mei yang dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Ziruo. Mereka akan menuju ke tempat pertemuan 5 sekte yang akan meluncurkan serangan ke Sekte Ming. Setelah mengetahui itu, mereka memutuskan untuk menyelinap ke pertemuan untuk mengetahui rencana dari 5 sekte. Kemudian, para pemimpin dari 5 sekte akhirnya tiba di tempat pertemuan dan membahas rencana serangan mereka terhadap Sekte Ming. Cheng Kun, perwakilan dari Sekte Shaolin, kemudian menyarankan agar mereka menunjuk seorang pemuda untuk menyamar sebagai cucu Bai Ying untuk mengelabui para tetua Sekte Ming dan membunuh mereka. Namun usul itu ditemukan oleh Raja Kelelawar, salah satu tetua Sekte Ming, yang berhasil menyelinap ke tempat pertemuan. Raja Kelelawar kemudian melancarkan serangan yang menghancurkan tempat pertemuan. Karena terpojok di tengah pertarungan, Raja Kelelawar menyandera Ziruo dan mengancam akan membunuhnya. Wu Ji yang melihat ini tidak hanya diam dan bergegas menyelamatkannya. Tapi setelah menyelamatkan salah satu prajurit wanita dari Sekte Mei, dia terlihat sebagai mata-mata, jadi dia segera melarikan diri bersama Xiao Zhao. Sementara itu, Raja Kelelawar, yang baru saja tiba di markas Sekte Ming, memberitahu para tetua tentang rencana 5 sekte yang bermaksud menunjuk seorang pemuda untuk berpura-pura menjadi cucu Bai Ying untuk mengelabui mereka. Mendengar ini, para tetua Sekte Ming memutuskan untuk membunuh siapa saja yang datang ke markas Sekte Ming dan mengaku sebagai cucu Bai Ying. Tidak lama kemudian, Xiao Zhao tiba di markas Sekte Ming dan memperkenalkan Wu Ji sebagai cucu Bai Ying. Dia menjelaskan kepada Raja Kelelawar dan para tetua Sekte Ming bahwa dia adalah putra Yin Su dan Zhang Cuisan dari Sekte Wudang. Namun, setelah mendengar rencana 5 sekte, mereka tidak mempercayai kata-kata Wu Ji dan segera menyerang pemuda itu. Melihat Wu Ji yang tampak kewalahan oleh para tetua Sekte Ming, Xiao Zhao kemudian membantunya melarikan diri dari pertarungan dan membawanya ke sebuah gua di bawah markas Sekte Ming. Gua adalah tempat rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh pemimpin Sekte Ming dan istrinya karena di tempat itu, teknik pamungkas Sekte Ming hanya bisa dipelajari dan digunakan oleh pemimpin Sekte Ming dan keturunannya. Wu Ji tidak sengaja menemukan mayat Wang, mantan pemimpin Sekte Ming yang meninggalkan pesan tentang perselingkuhan istrinya dengan Cheng Kun. Tak lama kemudian, dia menemukan teknik pamungkas dari Sekte Ming dan kemudian mempelajarinya karena dia adalah keturunan pemimpin Sekte Ming. Dia bisa menguasai teknik ini dengan cepat karena dia telah menguasai seni bela diri 9 matahari, salah satu teknik pamungkas Sekte Wudang. Pada saat yang sama, Cheng Kun akhirnya tiba di markas Sekte Ming dengan 2 tetua dari Sekte Huasan. Dia mengungkapkan tujuannya untuk menghancurkan Sekte Ming dan berhasil melukai Raja Kelelawar dan salah satu tetua Sekte Ming, Lian Zhou, dengan teknik tapak es. Setelah itu, Cheng Kun dan rekan-rekannya bergegas meninggalkan tempat itu karena para pejuang dari 5 sekte akan segera menyerang markas Sekte Ming. Para pemimpin dari 5 sekte akhirnya tiba di markas Sekte Ming dan segera melancarkan serangan. Di tempat lain, Wu Ji yang telah menguasai teknik pamungkas dari Sekte Ming, kemudian mencoba menyembuhkan Xiao Zhao dengan mentransfer racun es ke tubuh Wang. Ketika para tetua Sekte Ming mulai terdesak, Wu Ji akhirnya muncul dan menghentikan pertarungan yang sedang berlangsung. Melihat Raja Kelelawar dan Lian Zhou terluka oleh teknik tapak es, Wu Ji kemudian mentransfer racun es kepada orang-orang dari Sekte Huasan. Dia kemudian menginformasikan bahwa dalang di balik perseteruan antara 6 sekte adalah Cheng Kun, yang telah bekerja sama dengan Putri Mongolia untuk membagi 6 sekte dan menghancurkan mereka semua, sementara Cheng Kun berencana untuk menghancurkan Sekte Ming untuk membalas dendam. Mendengar ini, pemimpin Sekte Shaolin, seorang pria bernama Jiao Long, menantang Wu Ji untuk berkelahi dengan mengatakan bahwa dia akan mempercayainya jika Wu Ji mengalahkannya. Wu Ji menerima tantangan dan terlibat dalam pertempuran sengit melawan Jiao Long. Pada akhirnya, Wu Ji mengalahkannya dengan teknik pamungkas dari Sekte Ming. Melihat ini,
Nyonya Leng menantang Wu Ji untuk berkelahi, dan dia bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Mengetahui bahwa Ziruo mengenal Wu Ji dan memiliki perasaan romantis padanya, Nyonya Leng memerintahkannya untuk membunuh Wu Ji. Karena Wu Ji tidak ingin melawan Ziruo, dia juga tidak melawan. Dia menikamnya dengan pedang. Nyonya Leng yang merasa kesal kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, diikuti oleh para pemimpin 4 sekte lainnya. Sementara itu, Sekte Wudang, yang mengetahui bahwa Wu Ji adalah putra Zhang Cuisan, salah satu pendekar terbesar dari Sekte Wudang, mendekati Wu Ji dan berkata bahwa mereka sangat lega mengetahui bahwa putra Cuisan masih hidup. Namun, orang-orang dari Sekte Wudang mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa berpihak pada Wu Ji karena mereka tidak ingin mengkhianati aliansi yang dibentuk oleh 5 sekte untuk menyerang Sekte Ming, dan dia mengerti alasan mereka. Setelah pertempuran, para tetua Sekte Ming setuju untuk menunjuk Wu Ji sebagai pemimpin Sekte Ming karena dia bisa menguasai teknik pamungkas, yang hanya bisa digunakan oleh pemimpin Sekte Ming dan keturunannya. Beberapa waktu kemudian, Wu Ji menerima informasi tentang salah satu prajurit Sekte Wudang yang terluka parah di dekat wilayah Sekte Ming. Wu Ji dan para tetua bergegas ke tempat itu dan menemukan prajurit laki-laki terbaring tak berdaya. Pria itu kemudian memberitahu Wu Ji bahwa dia diserang oleh 2 tetua dari Sekte Huasan, yang telah bersekongkol dengan Putri Mongolia untuk menghancurkan 6 sekte terbesar di Tiongkok Daratan. Mereka berencana untuk menyerang 6 sekte satu persatu, dan sekte pertama yang mereka hancurkan adalah Sekte Shaolin. Mendengar ini, Wu Ji yang marah bergegas ke kediaman Zhao Min bersama para tetua Sekte Ming. Sesampainya di kediaman Zhao Min, dia pergi menemui Putri Mongolia sementara para tetua Sekte Ming diminta untuk menunggu di suatu tempat. Zhao Min ternyata telah merencanakan sesuatu untuk menjebak para tetua Sekte Ming dengan asap beracun yang dimuntahkan secara tak terduga. Tidak dapat menemukan keberadaan Zhao Min, Wu Ji dan para tetua bergegas kembali ke tempat Xiao Zhao merawat prajurit pria Wudang, yang pingsan setelah memberikan informasi kepadanya. Setibanya di sana, para tetua menyadari bahwa mereka telah diracuni melalui semburan asap. Mengetahui bahwa Zhao Min pasti memiliki penawarnya, Wu Ji pergi mencarinya. Tidak lama kemudian, Wu Ji akhirnya bertemu Zhao Min di sebuah penginapan dan kemudian memintanya untuk menyerahkan penawarnya agar dia bisa menyelamatkan para tetua Sekte Ming. Ternyata dia bermaksud menjebak Wu Ji di ruang bawah tanah. Tapi dia terjebak juga, jadi dia mengancamnya untuk melepaskannya dari penjara bawah tanah. Zhao Min akhirnya setuju untuk membebaskan Wu Ji dari penjara bawah tanah dan memberikan penawarnya, selama dia mau mengabulkan 3 permintaannya. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Nyonya Leng dan prajurit wanitanya menabrak Xiao Zhao dan para tetua Sekte Ming, yang sedang beristirahat setelah diracun. Nyonya Leng kemudian memerintahkan prajurit wanitanya untuk menyerang mereka. Namun, Xiao Zhao mengatakan bahwa Nyonya Leng adalah seorang pengecut karena menyerang orang yang terluka. Dia mengulur waktu dengan menahan serangan Nyonya Leng dan prajurit wanitanya, berharap Wu Ji akan segera kembali ke tempat itu. Saat Madame Leng hendak melancarkan serangan fatal padanya, Wu Ji akhirnya tiba di tempat tersebut dan menangkis serangan Madame Leng hingga ia terhempas. Wu Ji kemudian meminta Nyonya Leng untuk pergi, karena dia tidak ingin bertarung dengan Nyonya Leng dan prajuritnya. Setelah itu, dia segera memberikan penawarnya kepada para tetua Sekte Ming. Sementara Wu Ji dan rekan-rekannya bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Sekte Shaolin untuk memperingatkan mereka tentang serangan tentara Mongolia, Nyonya Leng dan para prajuritnya dikejutkan oleh kemunculan 2 tetua dari Sekte Huasan, yang menyerang mereka dengan tapak es. Teknik. Setelah itu, Wu Ji dan rekan-rekannya menangkap Nyonya Leng dan para prajuritnya dan menyandera mereka di sebuah menara. Sesampainya di markas Sekte Shaolin, mereka sangat terkejut menemukan orang-orang dari Sekte Shaolin yang telah dibantai. Wu Ji kemudian menemukan spanduk yang menyatakan bahwa pembantaian di Sekte Shaolin dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Ming. Setelah melihat itu, dia segera menyadari bahwa Sekte Ming telah dijebak. Mengetahui bahwa Sekte Wudang adalah target serangan berikutnya, Wu Ji dan rekan-rekannya bergegas ke markas Sekte Wudang. Sementara itu, Zhang Sanfeng, yang berada di markas Sekte Wudang, tiba-tiba didekati oleh Jiao Long dari Sekte Shaolin, yang memberitahunya bahwa Sekte Ming telah menyerang mereka dan memohon kepada Sanfeng untuk membantunya membalas dendam pada Sekte Ming. Namun, hal yang mengejutkan terjadi ketika Jiao Long tiba-tiba menyerang Sanfeng. Jiao Long ternyata telah bekerja sama dengan Cheng Kun dan berniat membunuh Sanfeng.
Namun usahanya gagal karena San Feng mampu menangkis serangannya. Ketika San Feng hendak bertanya tentang dalang di balik pembantaian itu, seorang prajurit Sekte Wudang bernama King Su muncul dan menikam Jiao Long hingga tewas. King Su kemudian memberitahu San Feng bahwa para tetua Sekte Wudang telah dibunuh oleh tentara bayaran Sekte Ming saat mereka dalam perjalanan pulang. Setelah mendengar berita itu, King Su menyerang tuannya karena San Feng lengah. Meski serangan itu berhasil melukainya, San Feng masih bisa bertahan dan melancarkan serangan balik yang fatal, memaksa King Su untuk segera kabur dari tempat itu. San Feng tidak tahu bahwa King Su telah mengkhianati dan tega membunuh teman-temannya dan para tetua Sekte Wudang. Setelah itu, Zhao Min dan pasukan dari kerajaan Mongol tiba di markas Sekte Wudang dan menyamar sebagai prajurit Sekte Wudang. Setelah mengalahkan para prajurit dari Sekte Wudang, dia pergi ke San Feng dan mengatakan bahwa dia adalah Wu Ji. Namun, San Feng tidak serta-merta mempercayai kata-kata Zhao Min karena Wu Ji yang dia kenal tidak akan pernah menyerang Sekte Wudang. Setelah mendengar itu, Zhao Min mengungkapkan dirinya yang sebenarnya dan mengancam akan menghancurkan Sekte Wudang jika San Feng menolak untuk bergabung dengan kerajaan Mongol. Mendengar itu, dia benar-benar mengabaikan ancamannya, karena dia tidak berniat menyerahkan Sekte Wudang kepada siapapun. Tidak lama kemudian, Wu Ji akhirnya tiba dan berkata akan berjuang untuk melindungi Sekte Wudang. Mengetahui bahwa dia telah setuju untuk mengabulkan 3 permintaannya, Zhao Min kemudian memintanya untuk bertarung dengan 2 pengawalnya, dan dia tidak boleh menggunakan teknik pamungkasnya. Untuk melindungi Sekte San Feng dan Wudang, Wu Ji menyetujui permintaan tersebut. Pada pertarungan pertama, Wu Ji harus berhadapan dengan seorang pria botak bernama Yang Mo, yang memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Karena dia tidak bisa menggunakan teknik pamungkasnya, Wu Ji tampak kewalahan oleh Yang Mo, jadi San Feng menunjukkan kepadanya salah satu teknik seni bela diri Sekte Wudang, sehingga Wu Ji bisa mempelajarinya saat melawan Yang Mo. Pada akhirnya, dia mengalahkan Yang Mo dengan teknik ini. Dalam pertarungan berikutnya, Wu Ji harus menghadapi seorang pria bernama Yang Min, yang ternyata memiliki pedang ether yang dicuri dari Nyonya Leng. Mengetahui bahwa pedang itu adalah senjata legendaris, Wu Ji menggunakan pisau naga ayah angkatnya untuk menandinginya. Karena dia telah berlatih seni bela diri khusus dari Xie Sun, pemilik pisau naga, Wu Ji dapat dengan mudah mengalahkan Yang Min. Ketika Wu Ji hendak menyerang Zhao Min, seorang pria bernama Fang Yao muncul, menyelamatkannya dan mengambil pedang ether. Sebelum meninggalkan tempat itu, Zhao Min memberitahu Wu Ji bahwa dia telah menangkap para pemimpin 5 sekte dan beberapa prajurit terhebat mereka dan menyandera mereka di sebuah menara yang terletak di dekat istana kerajaan bangsa Mongol. Mendengar ini, Wu Ji memberitahu San Feng dan para tetua Sekte Ming bahwa dia akan menyelamatkan para pemimpin 5 sekte dari menghentikan perseteruan antara 6 sekte dan membangun perdamaian. Beberapa waktu kemudian, di istana kekaisaran Mongol, Zhao Min bertemu ayahnya, Ruyang Wang, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah berhasil mendapatkan pedang ether. Zhao Min juga menceritakan tentang Wu Ji yang memiliki pisau naga dan memberitahunya rencananya untuk merebut senjata legendaris itu. Pada malam hari, Zhao Min memerintahkan Fang Yao untuk membawa Ziruo di depannya. Ketika dia akhirnya bertemu Ziruo, dia punya waktu untuk memujinya karena berhasil menikam Wu Ji. Setelah itu, dia meminta Ziruo untuk melawan salah satu pengawalnya. Namun, Ziruo menolak karena dia tahu niat Zhao Min untuk mempelajari ilmu pedang dari Sekte Mei untuk menggunakan pedang ether. Setelah mendengar itu, dia menjadi kesal dan berniat untuk melukai wajah Ziruo. Tapi kemudian, Wu Ji tiba di tempat itu bersama Raja Kelelawar dan segera menyelamatkan Ziruo. Zhao Min bertanya-tanya mengapa dia cemburu saat melihat Wu Ji begitu perhatian pada Ziruo. Ketika Wu Ji meminta Ziruo untuk pergi, dia menolak dan memilih untuk tetap di penjara bersama tuannya dan sesama prajurit Sekte Mei. Mendengar itu, dia menghormati keputusannya dan kemudian bergegas ke menara untuk membebaskan para pemimpin dari 5 sekte. Namun, dalam perjalanan ke sana, Wu Ji dan para tetua Sekte Ming dicegat oleh Fang Yao, yang mengungkapkan bahwa dia adalah utusan yang dikirim oleh mantan pemimpin Sekte Ming untuk memata-matai Cheng Kun, yang diam-diam bersekongkol dengannya. Raja Mongol. Setelah mengetahui hal ini, Wu Ji dan Fang Yao menyusun rencana untuk menyelamatkan para pemimpin dari 5 sekte dan para pejuang yang ditawan di menara. Pertama, mereka mencoba untuk mendapatkan penawar bagi para pemimpin 5 sekte dan prajurit mereka,
yang sengaja diracuni untuk melemahkan kekuatan mereka sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dari penjara. Penawarnya hanya dimiliki oleh dua tetua sekte Huasan, jadi mereka harus memikirkan cara untuk menjebak mereka. Mengetahui bahwa salah satu tetua, Kong Wen, selalu tertarik pada wanita cantik, Raja Kelelawar menculik salah satu selir Kaisar Mongol, lalu menjatuhkannya hingga pingsan, dan membaringkannya di kamar tidurnya untuk menjebaknya. Sementara itu, Fang Yao mencoba meracuni Kong Zi dengan racun yang sama agar Kong Zi mengungkapkan lokasi penawarnya. Tidak punya pilihan, Kong Zi memberitahu Fang Yao bahwa Kong Wen telah menyimpan penawarnya. Sesampainya di tempat Kong Wen, mereka terkejut menemukan selir Kaisar Mongol tidak sadarkan diri di tempat tidur Kong Wen. Fang Yao kemudian menipu mereka dengan mengatakan bahwa dia telah diperintahkan oleh Kaisar Mongol untuk memata-matai dua tetua sekte Huasan karena Kaisar mencurigai mereka. Melihat salah satu selir Kaisar Mongol di kamar Kong Wen, Fang Yao mengancam akan melaporkan mereka ke Kaisar Mongol jika mereka tidak menyerahkan penawarnya dan membebaskan Si Ruo dan Nyonya Leng. Jika kedua tetua dari sekte Huasan bersedia memenuhi keinginannya, maka Fang Yao memastikan dia tidak akan melaporkan mereka kepada Kaisar Mongol. Sementara itu, Wu Ji mengundang Zhao Min untuk makan malam di sebuah restoran, di mana dia memintanya untuk melepaskan para pemimpin 5 sekte serta prajurit mereka yang ditahan di menara. Tetapi Zhao Min menolak karena sekte Ming dan 5 sekte menolak untuk tunduk dan bekerja sama dengan kerajaan Mongol. Dia bertanya-tanya apakah dia gadis biasa, bukan putri kerajaan Mongol. Mungkin Wu Ji akan tertarik padanya. Tapi dia tidak menanggapi kata-katanya karena dia tampaknya memiliki perasaan romantis untuk Si Ruo. Pada saat yang sama, Nyonya Leng, yang berada di penjara, tampaknya telah menemukan bahwa Ziruo diam-diam jatuh cinta pada Wu Ji. Nyonya Leng, yang sangat membenci sekte Ming, memerintahkannya untuk bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menikahi Wu Ji, dan jika dia melanggar sumpahnya, anak-anak mereka akan hidup dalam kesengsaraan. Dengan air mata di matanya, Ziruo tidak punya pilihan selain mematuhi perintah tuannya. Madame Leng kemudian menyerahkan cincinnya kepadanya karena dia berniat menjadikannya pemimpin sekte Mei berikutnya. Setelah memilih Ziruo sebagai penggantinya, Nyonya Leng mengungkapkan rahasia untuk menggabungkan kekuatan pedang naga dan pedang ether, yang dianggap sebagai senjata paling kuat di dunia seni bela diri. Fang Yao, yang telah menerima penawar untuk tapak es dari para tetua sekte Huasan, kemudian pergi ke Nyonya Leng dan Ziruo di penjara dan memaksa mereka untuk meminum penawarnya karena Nyonya Leng menolak meminumnya secara sukarela setelah mengetahui hal itu. Fang Yao adalah utusan dari Ming Sekte. Tidak lama kemudian, Fang Yao dikejutkan dengan kemunculan para prajurit dari kerajaan Mongol yang telah mengepung menara tersebut. Rupanya, kedua tetua sekte Huasan telah mengetahui bahwa dia menjebak mereka dan kemudian melaporkan tindakannya kepada Kong Xing, kakak laki-laki Zhao Min dan putra mahkota Kekaisaran Mongol. Kong Xing kemudian memerintahkan para prajurit untuk membakar menara dan membunuh siapa saja yang mencoba keluar dari tempat itu. Pada saat yang sama, atas perintah Wu Ji, para prajurit dari sekte Ming menyusup ke menara untuk membebaskan para pemimpin dari 5 sekte dan prajurit mereka. Namun, karena api menyebar dengan cepat, mereka tidak dapat melarikan diri melalui pintu dan bergegas ke puncak menara, yang belum terbakar. Mengetahui bahwa Fang Yao berada di puncak menara, Raja Kelelawar melemparkan tali agar mereka bisa menyelamatkan diri dari kobaran api. Sayangnya, Kong Xing melihat ini, lalu menembakkan panah dan memotong talinya. Tidak lama kemudian, Wu Ji tiba di tempat itu dan langsung bertarung melawan Kong Xing hingga akhirnya berhasil menyandera Kong Xing. Bersamaan dengan itu, Zhao Min yang juga tiba di sana memerintahkan para prajurit untuk tidak takut dan menembakkan panah serta membunuh para tahanan di menara. Mengetahui bahwa menara akan runtuh, Wu Ji menggunakan teknik pamungkas dari sekte Ming untuk memindahkan semua orang di menara ke tempat yang lebih aman. Sementara dia menyelamatkan para tawanan menggunakan teknik pamungkasnya, para tetua dari sekte Ming berperang melawan para prajurit agar mereka tidak mengganggunya. Mereka mengusir prajurit Mongol dan Zhao Min, yang memilih untuk melarikan diri daripada menghadapi para tetua sekte Ming. Di sisi lain, Wu Ji hendak menyelamatkan Nyonya Leng, tetapi wanita itu menolak untuk diselamatkan oleh seseorang dari sekte Ming hingga akhirnya Nyonya Leng meninggal. Keesokan harinya, Kaisar Mongol yang baru mengetahui kejadian di menara tiba-tiba merasa marah dan kecewa pada Zhao Min karena membiarkan semua itu terjadi. Karena gagal menjalankan misinya,
Yang Wang memerintahkan Cheng Kun untuk mengambil alih misi dan menaklukkan 6 sekte terkuat di daratan China. Pada malam harinya, Zhao Min yang merasa sedih karena ayahnya tidak mempercayainya lagi, menerima ajakan Wu Ji untuk makan malam di restoran tersebut. Wu Ji mengatakan dia bersedia membawanya ke ayah angkatnya, Xie Sun, jadi dia bisa meminta izin kepada Xie Sun untuk meminjam pisau naga. Setelah mendengar itu, dia merasa sangat senang dan berterima kasih padanya. Ketika Wu Ji dan Zhao Min sedang menghabiskan waktu bersama, Xiao Zhao diam-diam mengikuti mereka dan cemburu melihat Wu Ji yang peduli pada Zhao Min, meskipun Putri Mongolia adalah musuhnya. Sementara itu, Xi Ruo dan para pejuang wanita dari Sekte Mei terlihat melakukan pemakaman Madame Leng di tempat lain. Setelah upacara pemakaman, seniornya, seorang wanita bernama Min Jun, terlihat sangat sedih ketika mengetahui bahwa mendiang Nyonya Leng telah memilih Xi Ruo sebagai penggantinya. Min Jun kemudian menantang Xi Ruo untuk bertarung dengannya, dan pemenangnya akan menjadi pemimpin Sekte Mei berikutnya. Pada saat yang sama, Wu Ji dan Zhao Min berjalan di sekitar tempat itu, secara tidak sengaja melihat pertarungan mereka. Wu Ji berniat membantu Xi Ruo, yang kewalahan oleh seniornya. Zhao Min bersedia membantunya dan meminta Wu Ji untuk berpura-pura menjadi pengawalnya. Zhao Min kemudian mendekati prajurit wanita dari Sekte Mei dan mengancam akan membunuh mereka. Xi Ruo, yang tidak ingin rekan-rekannya terluka, membela mereka dan menantang Zhao Min untuk bertarung dengannya. Anehnya, Zhao Min bahkan menantang Xi Ruo untuk menelan pil racun, dan jika dia mau melakukannya, maka Zhao Min akan membebaskan rekan-rekannya. Setelah mendengar itu, Xi Ruo langsung menelan pil racun tanpa ragu-ragu. Kemudian, Min Jun memerintahkan rekan-rekannya untuk meninggalkan tempat itu setelah melihat Xi Ruo pingsan. Keesokan harinya, Xi Ruo bangun dan mengetahui bahwa dia sudah berada di kapal bersama Zhao Min, Wu Ji, dan Xiao Zhao. Mereka akan pergi ke Pulau Huobing, yang merupakan tempat persembunyian Xie Sun. Sesampainya di pulau itu, Wu Ji tampak sangat terkejut ketika mendengar auman singa, berpikir bahwa Xie Sun dalam bahaya. Dia bergegas ke sumber suara dan melihat seseorang yang dirantai. Sayangnya, semua ini ternyata jebakan, karena Wu Ji tiba-tiba diserang oleh sekelompok pejuang dari Sekte Bo Xiyu yang berniat mencuri pisau naga. Sementara Wu Ji terlibat dalam pertempuran sengit melawan prajurit dari Sekte Bo Xiyu, Zhao Min memperhatikan perilaku aneh Xiao Zhao, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu dari Wu Ji. Tidak lama kemudian, salah satu tetua Sekte Bo Xiyu, seorang wanita bernama Qixi, tiba di tempat itu dan mengamati pertarungan mereka. Wu Ji, ditekan oleh para pendekar dari Sekte Bo Xiyu, lalu meminta Xiao Zhao untuk memberikan pisau naga kepadanya.